Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar gimana caranya mengubah data yang tadinya formatnya seperti ini ya, product type, kemudian bulan dari Januari hingga Desember. Seperti ini ada datanya, kemudian di antara data tersebut ada beberapa data yang dia itu kosong. Nah, gini ya, menjadi sebuah data seperti berikut. Gitu ya, dimana nanti bentuknya dia tabular gitu ya, produk, type, kemudian bulannya ke bawah kayak gini berdasarkan produknya, kemudian untuk beberapa data yang kosong nanti bentuknya kayak gini gitu. Kita mengolah datanya, teman-teman selalu saya sarankan ketika akan mengolah data, pastikan datanya udah teman-teman ubah menjadi format tabel gitu. Tujuannya seperti apa? Tujuannya ketika nanti teman-teman ada tambahan data, misalnya di bawah ini ya, nanti untuk result datanya, ketika kita refresh, nanti dia akan mengupdate gitu. Nah, mungkin belum ada bayangan, jadi langsung aja kita praktekkan gitu ya. Oke, nah ini kan datanya tadi ya, cara mengubahnya dalam bentuk format tabel, teman-teman bisa klik aja Ctrl T, gitu kan, nanti otomatis di sini akan terblok dataset teman-teman dari A1 hingga N26 ya, bisa langsung di OK. Kalau misal tidak bisa Ctrl T gitu kan, teman-teman bisa ke Insert Table gitu ya, sama aja nanti akan terblok dari A1 hingga N26. Oke teman-teman, langsung klik OK. Nah nanti default warnanya akan seperti ini dari Excel, teman-teman bisa mengubah ini ya, personalize-nya, mengubah tampilannya sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu ya. Misalnya aku pilih yang ini. Oke. Lalu dari tabel ini teman-teman bisa ubah namanya di sini ya, table name. Misalnya aku ganti menjadi table product gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau mengubah datanya dalam bentuk tabular form seperti yang dicontohkan tadi di awal ya. Caranya, teman-teman, ini kan sudah kita ubah datanya menjadi format tabel gitu ya. Teman-teman bisa langsung ke data, kemudian form table orange. Ini kita klik. Nah, nanti akan ditujukan di Power Query gitu ya. Lalu kita bisa blok dari kolom produk dan kolom type. Caranya, di bagian kolom produk ini diklik gitu kan, kemudian hold shift atau klik shift dan klik di bagian type. Oke, lalu teman-teman klik kanan, pilih yang unpivot other columns. Artinya nanti untuk other columns dari Januari hingga Desember nanti akan di unpivot. Nanti seperti apa? Klik aja ya, kita klik. Nah, seperti ini. Nanti akan otomatis dari bulan-bulan tadi yang jadi Januari hingga Desember, dia akan formatnya ke bawah seperti ini. Nah, ini kita ganti dulu menjadi, cara gantinya tadi tinggal di double klik gitu ya, kemudian kita ganti menjadi month. Oke. Yang perlu teman-teman perhatikan, misalnya ini ya, di Smirnoff Green Apple Twist ini untuk Januari hingga Maret dia kan datanya kosong ya atau 0. Nah, kalau kita coba scroll ke bawah di bagian Smirnoff ini, dia di sini langsung ke April. Januari sampai Maret di mana datanya itu 0 tidak ditampilkan di sini. Nah, coba caranya supaya si Januari sampai Maret itu nanti ditampilkan di sini tapi di sini hasilnya bisa 0 gitu. Caranya teman-teman balik lagi ke change type ini, kita klik ya. Lalu di sini dia kan tulisannya 000 gini teman-teman ya. Ini juga ada 0. Teman-teman scroll ke kanan, dari kolom Januari teman-teman hold shift atau klik shift. Kemudian sampai kolom Desember, klik di kolom Desember ini. Tadi shiftnya masih ditekan ya. Kita tekan, kemudian klik di bagian Desember ini. Nah, nanti akan terblok dari Januari ini ya hingga Desember. Oke, lalu teman-teman klik aja replace values yang ada di atas ini. Klik. Kemudian are you sure you want to insert a step? Kita klik aja insert. Nah, kemudian untuk value to find kita tulis 0.
walaupun null ini teks, teman-teman tidak perlu ngasih apa ini tanda petik 2 kayak gini ya. Untuk di Power Query langsung aja. Oke, seperti ini. Lalu replace with null gitu ya. Lalu kita bisa langsung klik OK. Nah, seperti itu. Ini udah berganti menjadi null. Oke. Lalu teman-teman bisa langsung ke bagian rename columns ini. Nah, balik seperti format awal kita tadi, settingan awal ya. Lalu udah seperti ini, teman-teman klik yang bagian pojok ini, close and reload, klik bagian tanda panah ke bawah ini, kemudian close and load to. Oke. Lalu di sini teman-teman pilih aja yang table dan ini biarkan menjadi new worksheet. Artinya nanti tabelnya akan ditampilkan di worksheet baru gitu ya. Lalu kita klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sudah jadi. Begitu teman-teman ya. Ini kita sampai copy paste Madras ini ya. Misalnya di supermarket data awal kita tadi, mau ada aku update nih. Misalnya chocolate paste gitu ya. Kemudian ini type-nya sales. Ini angkanya aku isi sembarang. Oh, sorry. Oh, harusnya ini di sini. Gini ya. Kemudian kita balik ke bagian table produk. Kita klik kanan, kita refresh. Nah, datanya akan otomatis bertambah di bawah. Begitu, teman-teman. Oke ya, itu tadi caranya. Nah, lalu teman-teman jangan leave video ini dulu karena aku ada bonus informasi, teman-teman. Misalnya teman-teman mau mempraktekkan teori ini gitu ya, kemudian teman-teman ingin membuat data baru, bukan dari data produk yang aku bikin sekarang. Teman-teman bisa ke website yang namanya mokaru.com. Oke. Nah, teman-teman, ini yang aku lakukan tadi adalah aku pilih aja produk, kemudian type-nya produk grocery. Nah, misalnya teman-teman nggak mau produk nih, maunya apps gitu ya. Kita add another field, coba. Ini aku tulis apps. Lalu di sini kita cari aja find type-nya app. Nah, nanti di sini teman-teman ada pilihan nih. Misalnya kita pilih yang app name gitu ya. Lalu ini produk aku tadi aku hapus. Lalu rows-nya aku pengen misalnya sedikit aja gitu ya. 25 rows aja. 25. Lalu di bagian bawah ini teman-teman bisa klik preview. Nah, seperti ini. Nanti ada fake apps yang akan muncul di sini. Kita bisa download datanya. Lalu kita bisa double klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita bikin type-nya. Type-nya tadi misalnya kita samain sama dataku ini ya, dimana terdiri dari returns, volume, dan juga sales, gitu ya. Di sini kan tipe kita ada 3 teman-teman ya, returns, volume, sama sales. Nah, caranya untuk membuat data random di sini, teman-teman bisa menggunakan sama dengan choose. Ini sebenarnya pernah aku bahas di video aku sebelumnya ya. Nanti aku taruh di description box untuk videonya yang mana. Atau teman-teman bisa klik di bagian card yang ada di pojok kanan atas nanti ya. Oke, nah ini tadi choose. Kemudian index number-nya kita pakai range between gitu ya. Lalu untuk range between ini kita buka kurung. Bottom-nya kita tulis 1. Dan top-nya kita tulis 3. Nah, kenapa seperti itu? Ini simple aja sih teman-teman, karena data kita tipenya tadi ada 3 ya, dimana yaitu volumes, returns, dan juga sales gitu. Jadi paling bawahnya 1, paling atasnya 3 gitu ya. Kenapa ini pakai titik koma? Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, ketika kita klik rumus itu pemisahnya selalu titik koma. Nah, itu teman-teman perhatikan, bisa saja di komputer teman-teman itu pemisahnya pakai koma. Kalau di komputer teman-teman pemisahnya pakai koma, teman-teman harus pakai koma gitu ya.
Kemudian kita index number-nya udah diisi ya. Kemudian kita tinggal ngasih value-nya, sorry. Nah, ini kita bisa titik koma lagi. Kemudian untuk value-nya harus kita kasih tanda petik 2 karena ini teks ya, dimana pilihannya adalah self, kemudian returns. Oke, lalu yang terakhir adalah volume. Oke. Yes. Oke, udah sesuai teman-teman ya. Lalu kita bisa double klik rumusnya supaya tercopy ke bawah. Ini bisa kita hapus. Oke, nah misalnya teman-teman tidak puas dengan random data ini ya, teman-teman bisa langsung klik aja F9. Nah, nanti akan otomatis terrefresh gitu ya. Oke, misalnya teman-teman sudah puas dengan data ini, sudah sesuai gitu ya dengan keinginan teman-teman. Teman-teman bisa blok datanya. Dari atas sampai bawah, caranya klik aja Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Lalu Ctrl C untuk mengcopy. Lalu klik aja di bagian paling atas ini ya, nanti penempatan datanya akan di sini. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang paste values, yang 1, 2, 3 ini. Oke, kita klik. Nah, nanti datanya akan tidak bisa diedit lagi, tidak bisa terrefresh lagi gitu ya, karena ini sudah dalam bentuk values. Kemudian kita mau bikin tadi ya, data acak dari Januari hingga Desember. Kita klik aja Jan, Feb gitu kan, lalu kita blok ini, kita blok, lalu kita scroll ke kanan hingga Des gini ya. Lalu di sini kita pakai rumus range between sama dengan range between. Nah, untuk bottom dan topnya ini adalah batas bawah dan juga batas atas yang teman-teman inginkan di data teman-teman, gitu ya. Kalau contoh aku tadi, aku pilih bottomnya itu 30 dan topnya itu 1500. Nah, ini bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi, nanti untuk data yang muncul dari Januari hingga Desember ini adalah range data dari angka 30 hingga 1500, gitu ya. Lalu bisa langsung kita enter. Lalu teman-teman tinggal di scroll ke kanan, drag ke kanan, kemudian ini drag ke bawah. Drag ke bawah kayak gini teman-teman. Oke ya, canggih banget teman-teman. Teman-teman sekali lagi kalau misal merasa tidak puas dengan data ini bisa langsung klik F9. Nah, seperti itu. Jika memang sudah puas gitu ya, teman-teman blok aja dari C2 hingga ini ya, N26. Caranya klik Ctrl Shift tanda panah ke kanan, tanda panah ke bawah gitu. Lalu Ctrl C untuk mengcopy dan juga taruh ke sini lagi kursornya, lalu klik kanan, pilih yang paste values ini. Gitu. Jadi datanya otomatis terupdate dan ini sudah dalam bentuk value gitu ya. Nah, kemudian untuk data-data yang kosong tadi teman-teman hapusin aja gitu random. Udah deh, jadi set data kita sudah sesuai dengan keinginan kita. Kalau teman-teman punya adjustment yang lain, silahkan bisa dipraktekkan lagi gitu ya teman-teman ya. Thank you so much sudah nonton video ini. Kalau teman-teman merasa setelah nonton video ini ada manfaatnya, bisa appreciate dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan tips-tips Excel, tutorial-tutorial Excel lainnya ke depannya gitu ya. Thank you so much for watching and teman-teman, and see you on my next video. Bye-bye.